Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini agenda raker pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Arneta, apa saja arahan penting yang diberikan oleh Presiden Prabowo pada sore ini? Ya, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Ini tadi taklimat ataupun rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kenegaraan sudah dimulai pada pukul 2 siang hari, di mana dalam taklimat tersebut ini dihadiri oleh seluruh jajaran kementerian kabinet serta juga ada kepala badan dan juga pejabat seperti Eselon 1 ini juga diundang ke dalam Istana Kepresidenan untuk mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait visi misi dalam kepemimpinannya untuk Indonesia. Dan memang ada beberapa pokok pembahasan yang sudah dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini 3 isu yang menjadi bahasan dalam taklimat tadi. Ini seperti diantaranya adalah di mana negara ini dihadapi oleh krisis pangan dan juga selain itu juga krisis energi terkait dengan tensi yang terjadi di Timur Tengah, serta itu juga ada krisis energi air seperti itu. Dan memang dari paparan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dalam posisi yang aman untuk ketiganya. Namun memang meskipun Prabowo menilai Indonesia ini memiliki pasokan yang aman baik energi air dan juga pangan, ini ada yang perlu diperhatikan oleh jajaran menteri dan juga masyarakat Indonesia seperti yang menjadi arahan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah para menteri dan juga eselon ini agar bersiap menghadapi krisis yang terjadi. Selain itu juga Prabowo sempat membahas ini dengan swasembada energi dan juga percepatan karena memang prediksi ataupun krisis ini yang dihadapkan ini semakin nyata. Dan selain itu juga Presiden Prabowo ini juga menyampaikan sejumlah langkah-langkah untuk menghemat energi yang di mana hal tersebut ini juga sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa sudah ada sejumlah kebijakan untuk melakukan hemat energi seperti itu, yang diantaranya adanya WFH untuk ASN serta juga adanya kunjungan luar negeri serta adanya kebijakan aftur yang digunakan yakni aftur 70% serta juga untuk penggunaan anggaran bensin per harinya ini tidak boleh lebih dari 50 liter maupun subsidi maupun non subsidi. Dan memang dalam paparannya tadi ini juga capaian dan juga stabilitas nasional ini juga turut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam masa kepemimpinannya 1,5 tahun kebelakang ini ada juga evaluasi yang disampaikan, yakni dalam paparannya Presiden ini mengklaim bahwa efektivitas dan juga turut mengapresiasi keberhasilan dalam menjalankan tugas negara yang terukur secara matematis dan juga fisik seperti itu di tengah ketidakpastian global serta juga posisi Indonesia dalam konflik yang memanas di global seperti itu. Di tengah konflik dan juga peperangan ini, arah perkembangan negara Indonesia diklaim tetap terkendali kalau berdasarkan paparan dari Presiden Prabowo Subianto. Serta hal tersebut ini juga berkaitan dengan energi serta ekonomi, di mana meskipun krisis energi yang terjadi di Timur Tengah ini, harga energi Indonesia yang di tengah harga energi dunia yang melonjak ini, kondisi Indonesia diklaim masih cukup aman serta tidak adanya penaikan harga untuk BBM bersubsidi. Namun Presiden ini juga menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan subsidi untuk 80% rakyat kecil, di mana dalam hal tersebut Presiden meminta kesadaran untuk masyarakat yang terbilang mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi, di mana nantinya masyarakat kecil ini bisa tetap menikmati BBM bersubsidi. Serta selain itu juga Presiden ini juga mendorong bahwa energi terbarukan yakni percepatan energi serta juga percepatan energi yang berasal dari dalam negeri. Nah, selain itu juga ini Presiden turut memaparkan bagaimana kondisi geopolitik dan juga teknologi seperti posisi Indonesia ini terbilang strategis, meskipun sebelumnya kalau diketahui sempat terjadi ketegangan di Timur Tengah di mana ditutupnya Selat Hormuz yang mempengaruhi harga minyak dunia. Ini posisi Indonesia masih terbilang strategis, di mana memang terlepas dari hal itu juga Indonesia terbilang vital untuk sejumlah negara di Asia karena posisi Indonesia ini seperti berada di jalur kunci, yakni jalur kunci perdagangan Asia, di mana hal tersebut ini juga menjadi perhatian selain sama halnya dengan Selat Hormuz, di mana 70% kebutuhan energi di Asia Timur ini perjalanannya melalui laut Indonesia, dan hal itu menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia bagi sejumlah negara di Asia yang memang masih menggunakan akses Indonesia untuk transaksi ataupun jalur perdagangan minyak. Dan selain
membicarakan terkait kondisi geopolitik secara global, ini juga ada terkait program strategis dan juga kebijakan dalam negeri yang turut dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti diantaranya adalah pembangunan desa nelayan, di mana memang sebelumnya ini 100 desa nelayan sudah dibangun. Ditargetkan pada 2026 ini desa nelayan ini bisa mencapai 1.000 desa nelayan, dan hal itu juga menjadi salah satu fokus yang dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan akan rampung di tahun 2026. Dan selain itu juga ada pembahasan terkait penurunan biaya haji, di mana Presiden ini sudah berkomitmen bahwa akan ada penurunan biaya haji sebesar 2 juta ke depannya. Dan saat ini pun memang rapat kerja masih terus berlangsung di dalam, dan tentunya kita akan terus pantau bagaimana jalannya rapat sebentar lagi. Demikian Jessica. Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.